Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Fania Wirnawati dengan NIM 2007109 dari Prodi Fisika Murni, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2020. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas beberapa bahasan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang menata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu yang telah disampaikan melalui kelas Seminar Pendidikan Agama Kristen. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Engkau urapi apa yang Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu supaya apa yang hamba ucapkan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya, pembahasan pada hari ini yang pertama ada Yesus Kristus, yang kedua dosa dan keselamatan, yang ketiga ilustrasi roda, yang keempat marketplace ministry, dan yang terakhir adalah the Bible on leadership. Kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Pernahkah kita bertanya-tanya siapakah Kristus itu? Apakah ia seorang guru, atau seorang nabi, atau hakim agung, atau seorang manusia biasa? Nah, dalam Markus 8 ayat 27-29, di mana perikop ini berjudul pengakuan Petrus. Di situ diceritakan tentang Petrus yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah seorang Mesias. Nah, pada cerita ini pun Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya menjawab bahwa Yesus umumnya dipandang sebagai manusia biasa, seorang guru yang baik, atau seorang nabi. Namun, dalam ayat lainnya, Yesus menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar manusia, baik dari perkataannya, perbuatan, atau melalui mujizat-mujizat yang ia adakan. Seperti pada Yohanes 10 ayat 30 yang menyebutkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu merupakan perkataan Yesus sendiri, atau pada Yohanes 13 ayat 13, di mana Yesus mengakui dirinya sebagai guru dan Tuhan. Lalu, apa sih Yesus atau apa sih Kristus itu sendiri? Jika kita menilik dari kata Yesus dan Kristus, keduanya memiliki sebuah arti. Yang pertama, kita bedah dari Yesus terlebih dahulu. Yesus ini adalah nama manusia yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, yang di Alkitab dapat kita lihat pada Lukas 1 ayatnya yang ke-31. Lalu Kristus sendiri ini berasal dari kata Yunani yang adalah Kristos, yang berarti yang diurapi atau yang dipilih. Nah, Kristus ini juga sebagai Kristus adalah gelar bagi Yesus yang menandakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah sebagai Raja dan Juru Selamat, seperti yang telah dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 25a yang akan saya baca. Daniel 9 ayat 25a, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa dan seterusnya. Jadi dalam Daniel ini Tuhan Allah sendiri sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang raja, seorang
yang diurapi untuk datang menyelamatkan, bangsa, yang menyelamatkan Yerusalem, itu. Sehingga ya jika dihubungkan dengan Petrus, pengakuan Petrus tadi memang benar bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu dosa dan kesalahan. Bagi manusia, dosa merupakan hal yang berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu, apa dosa itu sendiri? Apakah ia perbuatan yang tidak baik, ataukah perbuatan melanggar perintah Tuhan? Nah, pada 1 Yohanes 3 ayat 4, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, dalam 1 Yohanes ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang berdosa berarti melanggar hukum Allah. Lantas bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Apakah ia sudah berdosa? Dosa sendiri tidak hanya melanggar hukum Allah, tetapi dosa itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita. Eh, seperti kebanyakan orang mungkin merasa lebih mudah mengungkapkan hal-hal yang bohong dibandingkan dengan hal-hal perkataan yang jujur. Padahal kita tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Jadi dosa itu adalah potensi dari diri kita. Sehingga janin yang ada di rahim seorang ibu pun sudah memiliki dosa. Lalu kita juga mengetahui bahwa kita ini diciptakan segambar dengan rupa kita, di mana kita itu adalah Allah sendiri yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Sehingga karena Allah menggambar manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah mengingini manusia menjadi sempurna atau sama dengan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa memakan buah yang baik dan yang benar, kesempurnaan kita itu hilang karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan membuat dosa itu adalah masalah besar bagi manusia. Nah, lalu kesalahan. Kesalahan ini lebih banyak adalah ketika kita hidup dalam keinginan daging. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak luput dari kesalahan. Nah, kesalahan yang fatal tadi dari keinginan daging, dari Galatia yang akan kita baca pada Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kesalahan kita itu fatal ketika kita mengikuti keinginan daging. Dan pada Galatia ini, Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan ujangan kepada jemaat-jemaat di Galatia supaya tidak hidup dalam keinginan daging. Karena tadi bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian atau hal-hal yang keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di situ juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Galatia untuk tidak hidup dalam keinginan daging karena Rasul Paulus sudah hidup dalam keinginan daging itu terlebih dahulu. Jadi kesimpulan pada dosa dan kesalahan ini adalah bahwa ketika kita sudah hidup di dalam dosa, dosa itu adalah
potensi dalam diri kita, dan ketika kita mengikuti keinginan daging, maka itu kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pernahkah kita berpikir keselamatan kita datangnya dari mana? Nah, keselamatan itu bukan hanya perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, itu merupakan ucap syukur karena Tuhan telah memberikan keselamatan terhadap kita. Nah, keselamatan sendiri itu dapat kita dapatkan melalui iman dan percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan dosa yang tadinya telah kita dapatkan dengan ditebusnya oleh Tuhan, maka dosa kita secara langsung telah dihapuskan. Dan bagaimana kita ke depannya, apakah kita percaya dan kita mengimani bahwa Tuhanlah Mesias, Tuhanlah penyelamat hidup kita. Pembahasan yang selanjutnya adalah ilustrasi roda. Nah, pertumbuhan rohani seorang Kristen dapat diibaratkan dengan sebuah roda yang berputar. Nah, roda itu dapat berputar ketika memiliki bagian yang lengkap, seperti ada poros, ada jari-jari, ada roda bagian luar, ada baut, mur, dan sebagainya. Nah, ketika salah satu bagian ini tidak lengkap atau tidak ada, maka roda tersebut tidak akan berputar dengan baik. Sama seperti dalam kehidupan Kristiani, poros roda ini dapat digambarkan, dapat diibaratkan sebagai Kristus sang sumber hidup, sebagai Tuhan Yesus yang menjadi pusat hidup kita, sebagai pemilik hidup kita. Nah, selanjutnya poros roda ini dihubungkan dengan jari-jari, di mana jari-jari ini dapat diibaratkan sebagai hal-hal yang dapat kita lakukan. Jari-jari pertama adalah jari-jari yang pertama itu dapat kita ibaratkan sebagai doa, di mana doa ini hubungan dengan Allah. Implementasi yang dapat kita lakukan dalam doa itu bertekun dalam doa, berpuasa, adakan waktu doa pribadi atau kelompok. Seperti saat kita bangun di pagi hari, kita minta tuntunan Tuhan untuk satu hari itu, dan saat kita akan beristirahat, kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup kita dalam sehari yang sudah kita jalani. Lalu jari-jari yang kedua adalah firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini dihubungkan dengan Allah atau hubungan kita dengan Allah. Nah, firman Tuhan itu dapat kita jadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan, lalu pengenalan lebih dalam kepada Tuhan, lalu doktrin dan ajaran bertumbuh dengan sehat supaya lebih nyata untuk diterapkan. Kadang banyak orang yang melakukan kehidupannya sehari-hari berdasarkan terhadap Alkitab, namun dengan pandangan yang salah atau tidak benar. Jadi persepsinya dengan apa yang Tuhan mau itu uh, salah persepsi. Itu maka dari itu, sebelum kita juga membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa minta hikmat dari Tuhan untuk kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Nah, firman Allah ini penting karena disampaikan juga pada Yakobus 1 ayat 25, yang dikatakan bahwa tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, jadi ketika kita juga sudah mendengar firman Tuhan, tidak hanya kita dengarkan lalu kita lupakan, tapi kita harus resapi, kita renungkan supaya
apa yang kita lakukan di kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Untuk implementasinya yang dapat kita lakukan dari firman Tuhan ini adalah saat teduh, PA dalam kelompok, ibadah, dan lain sebagainya. Lalu jari-jari yang ketiga adalah persekutuan. Persekutuan ini dapat kita ibaratkan hubungan dengan sesama manusia. Persekutuan ini penting karena manusia membutuhkan, karena manusia ini adalah makhluk sosial di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai teman, sebagai guru, dosen, pendeta, pasangan hidup, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi Allah sangat menghargai persekutuan. Dan ketika kita bertemu dengan orang lain, bertukar pikiran, bertukar pendapat, pandangan mengenai Alkitab, mengenai firman Tuhan, kita dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, implementasinya adalah jangan menjauhkan diri, saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik, dan saling menasihati. Seperti pada seperti pada Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dia dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang sudah kita jalani sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bersaksi. Bersaksi ini mungkin dapat diibaratkan sebagai implementasi dari ketiga jari-jari yang ada, seperti doa, firman Tuhan, persekutuan. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut, jangan lupa kita harus bersaksi. Nah, bersaksi ini juga dapat diibaratkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Implementasinya kita bisa berdoa dan memberi sokongan kepada utusan Tuhan, terus kembangkan hidup bersaksi. Lalu dalam bersaksi ini ada dua hal yang harus sejalan, yaitu bersaksi dengan afirmasi atau dengan kesaksian hidup dan bersaksi dengan proklamasi atau menyatakan langsung. Nah, kadang meskipun kita bersaksi memiliki kesaksian hidup, orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan, namun apa yang kita bagikan kepada mereka dapat menjadi berkat juga untuk orang yang mendengarkan. Dan bagian roda yang terakhir atau bagian roda yang luar ini dapat kita gambarkan sebagai ketaatan. Meskipun di tengah gempuran era globalisasi, lalu masuknya banyak informasi-informasi baru yang mungkin mengecoh, tapi kita harus tetap taat kepada firman Allah, kepada Tuhan. Terlebih mungkin sangat sulit bagi generasi milenial. Lalu, apakah ada cara agar kita tetap taat di tengah gempuran kehidupan saat ini? Nah, kunci taat itu ada beberapa kunci. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan secara rutin, tidak hanya ketika ibadah di hari Minggu saja, lalu menundukkan diri kepada firman Tuhan, dan yang ketiga adalah iman yang dibuktikan dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, iman kita membuktikan bahwa kita taat kepada firman Tuhan, maka kita dapat menjalani, kita dapat taat kepada Tuhan meskipun banyak cobaan-cobaan di luar sana. Lalu materi yang selanjutnya adalah marketplace ministry. Jadi kehidupan pengikut Yesus semestinya dapat kita baca pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
di mana tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, Yesus berbicara bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita dan memberikan kita kuasa. Nah, ketika kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, gunakan kuasa tersebut untuk bersaksi. Seperti ada tertulis bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia, dan hendaknya kita terangmu bercahaya di depan orang. Jadi, ketika kita sudah menjadi garam dan terang dunia, jangan lupa kita bersaksi supaya terang terang yang ada di dalam diri kita itu terpancar di depan orang. Tapi ketika semuanya itu sudah terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita. Lalu di sini Tuhan Yesus itu sangat menghargai pekerjaan. Jadi pekerjaanmu itu berarti bagi Tuhan. Namun banyak persepsi keliru bahwa aktivitas rohani dengan aktivitas sekular. Nah, di mana Allah itu ingin bahwa dirinya dijadikan patokan dalam kehidupan, seperti pusat kehidupan kita. Lalu banyak orang Kristen yang identitasnya hanya ditunjukkan di gereja saja, seperti berbuat baik, berkata sopan santun, sabar, dan lain-lainnya itu hanya di gereja saja. Tapi di luar gereja, ia bertindak semena-mena, mungkin berkata kasar. Nah, Tuhan itu tidak ingin bahwa identitas kita sebagai orang Kristen hanya ditunjukkan di dalam gereja saja. Sehingga muncul juga kesalahpahaman pandangan seperti perintah Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, tidak hanya bagi orang Kristen saja. Lalu gereja dipanggil hanya untuk menjalankan program-program kerja yang ada di dalam gereja saja, tapi juga kita harus melayani ke orang sekitar, di masyarakat sekitar gereja, di lingkungan sekitar gereja, dan lain-lain. Lalu orang yang terlibat dalam pekerjaan, terkhusus di bidang bisnis, memiliki spiritualitas yang kurang karena terlalu fokus mengerjakan bisnisnya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penghasilan orang Kristen digunakan untuk mendukung pelayanan. Nah, terkadang orang Kristen menganggap bahwa ketika ia sudah mendapatkan banyak harta, banyak uang, banyak penghasilan, lalu diberikan sebagian besar penghasilannya itu ke gereja untuk mendukung pelayanan. Tapi hal itu adalah hal yang salah karena bagi Tuhan persembahannya hidup itu adalah persembahan diri kita di hadapan Tuhan, bukan melalui harta kekayaan kita. Lalu tadi sudah disinggung bahwa karena Roh Kudus memberikan kuasa dan kita harus menjadi saksi. Bagaimana sih cara kita harus menjadi saksi? Nah, yang pertama itu kita harus membawa damai. Apakah kehadiran kita telah menjadi pembawa damai bagi lingkungan sekitar kita, atau kehadiran kita justru membuat masalah bagi orang-orang sekitar kita? Seperti pada Matius 5 ayat 9, dituliskan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi apakah kehadiran kita sudah membawa damai? Dan yang kedua, kita harus menunjukkan kasih. Karena kita dalam hukum kasih sudah disampaikan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi Allah. Lalu kita juga harus berlaku setia dan jujur dan menjadi teladan. Teladan di sini bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui tingkah laku dan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Dan yang paling penting kita juga harus berbuat baik dan tidak menjauhkan diri, dan kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Nah, lalu supaya dapat membawa pengaruh baik, bagaimana ya? Yang pertama, kita harus hidup bersekutu dengan Allah, kita harus mengikuti Allah, dan kita berpegang teguh dalam firman Allah. Maka ketika kita sudah melaksanakan ketiga hal tersebut, dengan otomatis hidup kita akan membawa pengaruh baik kepada lingkungan sekitar.
Dan pembahasan yang terakhir adalah the Bible on Leadership. Kepemimpinan adalah pengaruh, di mana itu seni seseorang dapat memimpin orang lain untuk melakukan apa yang telah ditetapkan bersama. Lalu, bagaimana kepemimpinan dalam Kristen? Nah, dalam Kristen ini, kepemimpinan itu adalah bagaimana setiap orang Kristen dapat dipimpin oleh kasih yang berdedikasi untuk melayani berdasarkan pemahaman Alkitab yang telah dipelajari dan disadari bersama. Nah, dalam kepemimpinan Alkitab ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, seorang pemimpin itu dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Seperti dari perjanjian baru, dari perjanjian lama dan baru, banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab yang dipanggil dan ditetapkan oleh Allah, seperti Musa dan Yosua, Saul dan Daud, kemudian para rasul, atau penatua-penatua dan penilik-penilik di jemaat-jemaat lokal. Lalu yang kedua, pemimpin harus diurapi oleh Roh Kudus. Nah, seperti tadi, Roh Kudus itu mengaruniakan kuasa kepada kita dan kesanggupan, kepemimpinan, baik kemampuan intelektual maupun spiritual. Nah, dalam Perjanjian Lama, jawatan strategis pada umat Israel itu raja, imam, dan juga nabi yang dilantik atau disahkan dengan cara pengurapan minyak. Nah, kemudian pada Perjanjian Baru, minyak urapan ini metafora untuk Roh Kudus, dan contohnya adalah Yesus Kristus dan kepala gereja yang mereka diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Seperti pada kisah para rasul 10 ayat 38. Yang mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Itu. Kemudian rasul-rasul juga harus menunggu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus, dan Paulus juga mengalami pengurapan yang sama untuk panggilannya. Lalu yang ketiga adalah pemimpin jadi teladan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan baik dari sikapnya, dari perilakunya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh itu dalam Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi, seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dalam imannya. Nah, pemimpin dalam Alkitab juga dapat diibaratkan sebagai seseorang yang berjalan di depan dan domba-domba mengikuti dari belakang. Nah, dalam strategi Tuhan, pemimpin ini harus berada di depan supaya memberi komando dan diikuti oleh anak buahnya. Nah, di samping harus menjadi teladan dalam unsur-unsur rohani seperti iman dan kasih, kita juga harus menjadi teladan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter. Jadi kita harus bertingkah laku sopan santun, tidak angkuh, berkata yang jujur, baik, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah lalu yang keempat adalah pemimpin adalah pelayan. Nah, seorang pemimpin harus juga mempunyai rasa menjadi pelayan. Kepemimpinan rohani itu adalah kehambaan, pengabdian, dan pengorbanan. Jadi kepemimpinan rohani itu tidak bergaya seperti tuan, lalu majikan, bos, atau direktur, tapi pemimpin itu wajib memiliki hati seorang hamba dan sifat pelayanan. Seperti ya para pemimpin itu harus berjiwa pelayan,
itu seperti pada Efesus 6 ayat 6 sampai 8 gitu. Jadi pemimpin rohani, kepemimpinan yang sesuai dengan Alkitab adalah kita tidak bergaya, tidak merasa menyombongkan diri, tetapi kita harus memiliki hati seorang hamba yang taat, yang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan prinsip yang terakhir adalah pemimpin adalah komunikator. Nah, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi seperti eh, pernyataan Paulus pada 1 Korintus 10 ayat 33, di mana ia menunjukkan kemampuannya untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi kesanggupan untuk melakukan kontak-kontak dengan orang lain melalui beraneka ragam cara. Nah, kehidupan kita dalam masyarakat pun mengharuskan kita untuk saling berkomunikasi, supaya mengarahkan kita untuk mengembangkan dan membina relasi. Nah, selain itu Allah juga lebih dahulu berkomunikasi dengan kita melalui media perjanjian lama, mungkin melalui tiang awan atau pohon yang terbakar, ular, dan lain sebagainya. Dan pada saat ini Allah juga mungkin di kehidupan kita saat ini Allah berbicara melalui teman, melalui orang tua, melalui Pak Pendeta, guru, dan lain sebagainya. Nah, Allah sendiri ini selalu berusaha untuk mengadakan komunikasi dengan manusia, tapi apakah diri kita sudah mau mendengarkan komunikasi itu dari Allah. Sehingga kesimpulannya dari eh, Yesus Kristus, seorang Mesias yang telah datang ke dunia, ia menyelamatkan kita dari dosa, telah menghapuskan dosa kita, sehingga kita juga harus mampu eh, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita yang telah diselamatkan harus melakukan rasa ucap syukur kita, bukan hanya karena kita berbuat baik, tapi iman kita juga yang percaya, sehingga kita mendapatkan keselamatan itu. Dan uh, rasa ucap syukur kita dilaksanakan, diterapkan dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, persekutuan, juga bersaksi. Dan kita telah menerima Roh Kudus, telah menerima kuasa, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi dengan bahasa Roh Kudus dari bahasa Tuhan. Dan ketika kita diangkat untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang rendah hati, dan mau mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa menutup. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mau bersaksi, yang mau menjadi terang dan garam dunia, yang mau menjadi pemimpin yang rendah hati, yang mau mendengarkan perkataan-Mu, dan jadikanlah kami, teguhkanlah iman kami ya Tuhan, supaya kami mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.